acara sibuk mah Ya gitu. benar Pak. Polisi. Kemudian juga sebetulnya saksi ini justru menegaskan bagaimana kondisi rumah tangga, karena dia adalah supir pribadi yang setiap hari mengantarkan saudara tergugat dengan seluruh aktivitasnya. Tadi saya hanya menegaskan beberapa hal. Yang pertama, karena dia sudah menjadi supir pribadi tergugat dari bulan Mei 2018 sampai sekarang, artinya dia mengetahui proses ketika saya hamil. Karena dia supir, itu dia mengantarkan saudara tergugat. Saya pertanyakan, selama saya hamil, apakah saudara saksi sebagai supir pernah melihat saya diantarkan memeriksakan kehamilan saya, yaitu waktu hamil nih, yang saudara saksi mengatakan tidak pernah. Dan itu adalah kenyataannya, bahwa selama saya hamil, saudara tergugat sebagai suami dan ayah daripada Nihyang tidak pernah sekalipun mengantar saya cek kandungan ke dokter. Hanya pas waktu melahirkan memang dia ada gitu ya. Tapi selama 9 bulan itu tidak pernah mengantar cek kehamilan saya ke dokter. Jadi itu bagi kami justru menegaskan bagaimana sikap daripada tergugat sebagai seorang suami yang tidak perhatian terhadap istrinya yang sedang hamil. Yang kedua, kemudian saudara saksi tadi menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2018 sampai 2022 kemarin, dia hanya 1 kali mengantar saya dengan tergugat untuk pergi ke undangan. Apakah kemudian ini mencerminkan sebuah hubungan suami istri yang harmonis dalam kurun waktu sekian tahun? Suami istri pergi ke undangan itu berbarengan hanya 1 kali gitu ya. Nah, tadi banyak lagi dikemukakan, dan tadi juga menegaskan bahwa tergugat itu semenjak bulan April hanya berkunjung. Jadi kita itu mengartikan bukan tinggal ya, karena berkunjung hanya 1 hari kemudian pulang lagi gitu ya, sampai bulan April itu. Dan penggugat itu kalau berkunjung ke rumah dinas itu hanya bawa 1 koper gitu ya. Jadi memang karena barang-barang pribadinya seperti yang sangat privacy gitu ya, kayak daleman gitu, seperti sudah tidak ada lagi di rumah dinas. Kemudian tadi juga dari penggugat itu mengemukakan dari tergugat mengemukakan bukti chattingan. Nah, chat itu memang saya itu tidak pernah, bukan tipikal saya untuk kemudian berkomunikasi secara kasar gitu ya. Pasti saya selalu sampai sekarang pun kalau bertemu ya memanggil dia ya ayah gitu kan, menghargai karena dia itu adalah ayah daripada anak-anak saya. Tapi bukan berarti tidak ada masalah ketika chatting. Nah, tanggal 18 Juli saya memblokir nomornya beliau karena beberapa informasi mengatakan chattingan saya dijadikan bukti dia mengelak bahwa terjadi permasalahan di rumah tangga gitu ya. Jadi saya yang inisiatif memblokir nomornya tergugat di HP saya. Hanya ingin menegaskan bahwa kalau dari rangkaian semua, dari mulai minggu kemarin pembuktian dan kesaksian, semua saksi baik dari pihak saya maupun dari pihak tergugat menegaskan bahwa kami sudah tidak tinggal serumah, bahwa kami sudah pisah rumah, bukan pisah ranjang lagi. Baik saksi saya dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat itu sudah lebih daripada cukup bahwa rumah tangga kami tidak baik-baik saja. Bu, ada keberatan dari yang disampaikan oleh, ada nggak, Bu? Banyak, mereka membantah gitu kan, bahwa rumah tangga kami ada apa-apa, bahwa saudara saksi tadi menyampaikan masih harmonis. Apakah dengan pisah rumah itu menandakan bahwa kami masih harmonis? Saya kira itu masyarakat Purwakarta juga bisa menilai itu. Bukan perselisihan kami bukan hanya terjadi di internal rumah tangga, tapi sudah melebar kepada hal-hal yang lainnya.
Oke, siap Bu. Untuk agenda berikutnya Bu, apakah keputusan hakim? Tadi hakim memutuskan minggu depan itu adalah kesimpulan. Kesimpulan. Dua kali lah.